Sebagai moderator, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Anhar. Kasih kembali, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Memoderatori dua narasumber yang hebat-hebat ini. Ya, mohon maaf kepada para peserta webinar dimanapun berada, untuk kekurangan-kekurangan, tiada gading yang tak retak, panjenengan semua gading, saya yang retak. Oke. Sangat menarik, Prof. Anhar dan Mbak Olga. Ini tampaknya para peserta sudah tidak sabar ini, japri-japri di WA saya untuk segera menyampaikan pertanyaan. Maka sebelum kita memberi kesempatan pada para penanya, mari kita beri aplaus dulu deh, Prof. Anhar dan Mbak Olga yang sudah mencerahkan kita. Ya, banyak hal yang selama ini nggak kita pikirkan, nggak kita bayangkan, ternyata terungkap dalam forum siang ini, dalam webinar kali ini. Kita tidak salah memilih narasumber yang hebat-hebat. Ini 3 penanya pertama ditampilkan oleh panitia. Untuk Prof. Anhar, bagaimana nilai-nilai kebajikan Romo Sugio menjiwai moderasi beragama untuk saat ini? Nah, ini dari John Lobo di Mojokerto. Masih juga untuk Prof. Anhar, bagaimana pendapat Prof. Anhar melihat Romo Sugio yang minoritas tetapi berani masuk lingkaran politik melawan penjajah? Lalu masih lagi untuk Prof. Anhar, tapi nanti Mbak Olga tentu bisa memberikan perspektif atas pertanyaan yang sama. Seberapa besar kontribusi Romo Sugio untuk kemerdekaan Indonesia selain dari sisi agama? Silakan Prof. Saya beri kesempatan pertama, nanti Mbak Olga juga bisa merespon pertanyaan meskipun tertuju pada Prof. Anhar. Silakan, Prof. Sebenarnya kan begini, kalau dari segi moderasi kita beragama, semua agama kan dalam pengertian Pancasila punya hak untuk hidup, dan setiap warga negara berhak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya sebagaimana yang dia diharuskan oleh agama itu. Jadi kalau menurut saya, seharusnya di dalam negara Pancasila tidak perlu ada pertentangan agama, karena semua agama diberi ruang untuk melaksanakan ajaran-ajaran sebagaimana yang seharusnya berdasarkan ajaran itu. Jadi sikap moderasi dalam negara Pancasila memang harus ada, dan itu yang harus dilakukan. Dan saya tidak punya hak untuk mengatakan bahwa si agama ini segala macam, enggak. Pancasila menyatakan Anda semua harus beragama, semua dalam arti berketuhanan, dan bagaimana berketuhanan Anda itu ya laksanakan berdasarkan ajaran agama Anda. Itu yang disebutkan dengan ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Jadi moderasi tanpa, sebenarnya kalau orang memahami Pancasila, tanpa harus diomongkan dia sudah sadar akan hal itu. Karena dasar negara daripada negaranya mengharuskan berpikiran seperti itu. Itu jawaban saya yang pertama. Bagaimana pendapat Prof. Anhar melihat Sugio minoritas tetapi berani masuk lingkaran politik melawan penjajah? Kalau seseorang yang mempunyai keyakinan tertentu, tidak ada urusan minoritas di situ. Ya. Persoalannya bukan urusan minoritas, tapi persoalannya adalah kebenaran menurut nurani dia. Kalau dia merasa benar, dia tidak mikir bahwa saya minoritas. Dan Romo Sugio berpikir ketika itu bahwa dia benar, bangsanya benar, dan dia harus melakukan sesuatu yang benar itu, dan dia lakukan. Seperti itu. Jadi bukan urusan minoritas di situ. Kalau menurut saya, Romo, seperti itu. Ya. Bahkan ada seorang Indonesianis yang mengatakan, meskipun minoritas, tapi gema suaranya itu sangat kuat ke tingkat global dunia. Iya, kalau mau dibandingkan misalnya, Natsir itu sangat kuat suaranya di lingkungan masyarakat Timur Tengah dulu, sangat kuat. Ya, mendengar? Fris, ya. Saya tadi mendengar apa yang disampaikan Prof. Anhar. Setuju banget bahwa kalau kita bicara soal, ini kan kemanusiaan ya, kita bicara soal kemanusiaan,
bahwa yang disampaikan Romo Sugio kepada Vatikan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia juga disampaikan adalah penderitaan rakyat Indonesia, di mana dia nggak tahan gitu melihat penderitaan rakyat Indonesia, dan dia merasa bahwa negara ini, rakyat ini harus merdeka, harus menjadi sebuah negara sendiri yang tidak diperas oleh negara-negara lain. Nah, kalau bicara soal kemanusiaan dan bukan soal kepentingan kelompok, sebetulnya minoritas atau mayoritas harusnya tidak menjadi masalah, karena bicara soal sebuah nilai yang harusnya menjadi nilai yang universal. Bagaimana manusia layak hidup dengan merdeka, kira-kira seperti itu sih. Soal moderasi agama, barangkali Mbak Olga punya perspektif tadi memberi tambahan jawaban. Kalau moderasi agama, saya melihat dari Romo Sugio bahwa beliau seorang uskup tentunya menjalankan semua ajaran gereja Katolik dan juga berbagai ritual-ritual yang ada. Itu sebagai orang Katolik gitu. Tapi sebagai orang Katolik dalam moderasi agama, dalam bernegara, dia mengamalkan nilai-nilai itu. Jadi tidak hanya menghafalkan, melakukan ritual-ritual, banyak berdoa, itu kan untuk dirinya sendiri sebetulnya. Tapi bagaimana mengamalkan nilai-nilai itu sehingga keluarlah apa yang dia sampaikan tadi, bahwa sebagai orang Kristen yang baik harus menjadi 100% patriotik dan 100% Katolik gitu. Itu menurut saya bagian dari moderasi agama. Ya, ya, dan itu direpetisi pasca kemerdekaan sehingga muncul istilah 100% religius, 100% Katolik, 100% Indonesia setelah merdeka. Termasuk juga gerakan-gerakan yang membela petani Pancasila, buruh Pancasila, itu sudah dibuat ya oleh Monsignor pada waktu itu dalam perspektif ini menjadi perwujudan iman. Nggak usah pandang bulu apapun agamanya, kalau kita menjadi petani yang baik, kita mengimplementasikan Pancasila. Kalau kita menjadi buruh yang baik, kita mengamalkan Pancasila. Nah, itu keren banget. Jadi moderasi agama juga hal perwujudan, bukan hanya soal ritual seperti itu. Pertanyaan ketiga, Mbak Rate, barangkali Mbak Olga punya perspektif sambil kita menunggu Prof. Anhar ya. Ya, sudah kembali itu? Sudah kembali. Mohon maaf, tadi kita silakan, Prof. Ya, yang ketiga apalah tadi lupa saya. Ketiga, kontribusi Romo Sugio terhadap kemerdekaan Indonesia. Wah, besar sekali kalau dari segi kontribusi. Ya tadi kan itu justru itu yang kita ceritakan, bagaimana kontribusi beliau di tengah situasi. Yang menarik itu apa? Kontribusi yang diberikannya pada saat situasi kritis, bukan pada situasi yang berikan apa yang seharusnya diberikan, dan di situ perlunya yang keberanian untuk tampil seperti melakukannya, walaupun dia mungkin uskup. Terjadi itu belum tentu. Nah, oleh karena itu apa yang kita lihat sumbangan yang diberikannya besar sekali. Baik sebelum kita merdeka berhadapan dengan Jepang, Belanda sendiri 45, 49, dan kemudian situasi negara berhadapan dengan kritis ke situasinya sendiri, dia juga tetap tampil dalam demokrasi terpimpin, dalam demokrasi liberal dan sebagainya. Bagaimana beliau berhadapan seperti itu. Jadi pertanyaan ketiga itu saya kira ya justru itu yang dibicarakan tadi. Ya. Terima kasih. Jadi tidak diragukan lagi kontribusinya, bahkan dengan menantang Jepang yang kejam, penggal kepalaku itu ya. Tapi nyatanya itu kontribusi yang sangat hebat. Mbak Olga, silakan. Iya, sebetulnya tadi sudah banyak dibicarakan mengenai kontribusi Romo Sugio ya. Kalau dari saya, terutama diplomasi luar negeri yang berhasil dijalankan, karena setelah berhasil meyakinkan Vatikan untuk mengakui Indonesia sebagai sebuah negara baru, kemudian banyak negara-negara lain yang juga mengikuti jejak Vatikan gitu. Jadi ini adalah suatu langkah yang sangat besar sebetulnya, sehingga Indonesia benar-benar diakui menjadi sebuah negara. Tentunya selain itu ya banyak banget ya, salah satunya adalah aksi-aksi kemanusiaan untuk melindungi sebanyak mungkin orang Indonesia dari berbagai agama untuk selamat dari penjajahan Jepang, kemudian dari agresi militer Belanda dan seterusnya gitu. Dan kita bisa melihat berbagai contoh keberanian beliau untuk melindungi yang lemah. Saya kira itu sih.
Iya, dan itu sudah sangat dihayati oleh Mbak Olga dalam bermain dalam salah satu peran di film Sugio waktu itu ya. Bagaimana sebagai pihak ya, rakyat yang sedang menghadapi kekejaman Jepang dan Belanda yang mau kembali menguasai, tapi tetap ayem terjaga karena ada Romo Sugio gitu ya. Oke, Mbak Ratih, ada pertanyaan berikutnya, dipersilahkan. Apakah nilai-nilai diplomatis yang dimiliki oleh Sugio bisa efektif diterapkan pada saat seperti ini? Seperti kita ketahui, di Indonesia masih banyak hal yang berbau intoleran. Jadi pertanyaan ini dulu mohon mendapatkan respon dari Mbak Olga dulu, baru nanti Prof. Anhar. Jadi yang pertama, apakah nilai diplomatik yang dimiliki Monsinyur itu bisa efektif untuk saat ini? Ya, saya rasa bisa sekali gitu, karena kita melihat bahwa Romo Sugio ini bekerja memperjuangkan bukan hanya kelompoknya sendiri, tapi kepada semua orang gitu. Selama yang diperjuangkan itu adalah kemanusiaan. Dan saya berharap gitu, mudah-mudahan kelompok intoleran ini kan sering sekali membuat sekat antara kami dan mereka gitu. Mudah-mudahan mereka bisa berubah menjadi perjuangan kita, bukan perjuangan kami dan perjuangan mereka, karena itu akan menjadi gesekan-gesekan yang tidak perlu sebetulnya. Dan kita melihat hal ini tidak dilakukan oleh Romo Sugio. Romo Sugio apa yang dilakukan banyak sekali adalah demi kepentingan kemanusiaan yang bebas sekat. Mudah-mudahan lebih banyak lagi pemimpin yang bisa mengangkat nilai-nilai diplomatik seperti ini. Gitu. Iya, dan kemanusiaan itu satu ya. Betul. Diskriminatif. Prof. Anhar, monggo. Iya, sebenarnya dengan tekanan politik bebas aktif kita itu, justru itu yang penting kaitannya dengan toleransi juga. Ya, seperti contoh yang terbaru, persoalan perang Rusia Ukraina. Di situ bagi saya itu taruhan bagi Menteri Luar Negeri kita sekarang dan taruhan bagi Pak Jokowi bagaimana memahami yang namanya politik luar negeri bebas aktif dalam pengertian toleransi yang dikaitkan dengan bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi sekarang antara Rusia dan Ukraina. Dan Ukraina, saya bayangkan, terus terang, saya bayangkan bagaimana sebuah negara kecil dihantam oleh sebuah negara besar dan seakan-akan dibiarkan, tanda kutip. Nah, di situ nanti saya akan melihat bagaimana interpretasi Menteri Luar Negeri terhadap politik kita yang bebas aktif dan dalam kerangka posisi presidensi daripada presiden kita yang berada di tengah-tengah situasi seperti sekarang. Nah, bagaimana dia menginterpretasikan toleransi itu? Nah, seharusnya mudah-mudahan dia baca buku saya, dia baca buku Pak Romo Banar untuk memahami Romo Sugio dengan toleransinya. Ya. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih Prof. Menarik. Tadi pertanyaan dari Mas Awi. Model pendidikan seperti apa, baik formal maupun informal, yang bisa mencetak pemimpin seperti Monsinyur Sugio? Bagaimana Prof. Anhar merespon, baru kemudian nanti Mbak Olga. Waduh, justru persoalan besar kita itu sekarang adalah persoalan pendidikan ini, Romo, menurut saya. Ya. Persoalan besar yang kita hadapi sekarang sebenarnya dalam pendidikan kita, di samping kurikulumnya yang sering berganti segala macam itu, adalah banyak orang sekarang, banyak orang yang tidak mencari ilmu tapi sekedar mencari kertas. Itu persoalan besar yang kita hadapi. Berdasarkan apa yang saya alami, saya melihat banyak sekali di depannya ada sekian banyak gelar, di belakangnya ada sekian banyak gelar, tapi kalau diajak omong tentang sesuatu, kegagapan juga, nggak ngerti juga. Jadi ya kertasnya banyak, tapi isi kertas itu yang sampai ke otaknya
Ya belum tentu sebanyak itu. Itu persoalan besar yang akan kita hadapi ke depan. Bahkan sekarang, dengan sekarang Menteri Pendidikan ada lagi apa pakai merdeka. Saya dulu mahasiswa sudah merdeka banget saya. Saya dengan Romo Dro saya sering berdiskusi segala macam. Ketika beliau jadi rektor di Sanata Dharma, saya sering yang harus dipikirkan sekarang adalah sampai seberapa jauh sistem pendidikan kita memberi dorongan bahwa ilmu itu yang akan merubah kehidupan mereka, tetapi ilmu yang benar bukan kertas yang merubah dia, tapi ilmunya, bukan kertasnya. Kalau menurut saya. Nah, oleh karena itu yang harus dipikirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan semua orang yang terlibat adalah mendorong orang mencari ilmu. Dan harus diingat, Republik ini merdeka adalah karena orang berilmu, bukan orang berkertas. Itu, Rom. Terima kasih. Menarik, ya. Dan Monsinyur Sugio itu juga menegaskan kita harus ilmu itu diterapkan dalam berbagai lini. Termasuk waktu itu disebut mengendarai kuda pun itu membutuhkan ilmu. Ya, memang. Jangan sampai bedal dan kemudian mencederai diri sendiri. Iya dong. Mbak Olga, silakan. Ya ini mungkin tantangan generasi yang sekarang ya, yang banjir informasi. Jadi belum jadi ilmu, udah ada informasi yang lain, dan informasinya sangat beragam gitu. Itu mungkin yang salah satu tantangan yang kita hadapi sekarang gitu. Begitu banyak informasi dan mudah-mudahan sih kalau generasi yang muda banget katanya udah mulai terbiasa untuk memilah-milah informasi. Tapi sebagian besar masyarakat kita tidak bisa memilah informasi dan banyak yang menyukai teori-teori konspirasi sehingga hidup dengan penuh kecurigaan dan percaya hal-hal yang berbau konspirasi gitu. Jadi ya itu tantangan sih, bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kita supaya memiliki critical thinking untuk berpikir tentang berbagai informasi yang dia terima itu benar atau enggak, itu kan dibutuhkan critical thinking gitu. Nah kalau dia memiliki critical thinking ditambah dengan hati nurani, saya percaya dia bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Mudah-mudahan gitu. Jadi mungkin dari saya sih seperti itu. Iya, keren. Jadi poinnya ada pada critical thinking ya. Dan tapi Romo, critical thinking tidak akan terjadi kalau yang dicari cuma kertas. Kertas ya. Tidak akan terjadi. Betul. Ingat ditekankan juga oleh Monsinyur dalam kaitannya dengan pendidikan ya. Beliau sangat menekankan itu, bukan soal kertas atau bahkan ketika kita mengerti dengan pikiran, bagaimana apa yang dimengerti itu turun ke hati dan kemudian mempengaruhi perilaku. Ya, itu yang sangat beliau. Ini ada pertanyaan terakhir ya Mbak Ratih ya. Masih ada waktu untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Helena Borutarigan. Berarti ini dari Sumatera ya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa kebangsaan sedang yang terjadi masyarakat kurang memiliki kepercayaan kepada pemerintah karena berbagai kondisi. Nah, Oke, mungkin Prof. Anhar bisa memulai merespon pertanyaan Ibu Helena. Silakan. Saya menjadi bangsa Indonesia bukan oleh karena pemerintah kok. Ya kan sederhana aja. Tidak ada urusan pemerintah apakah saya bangsa Indonesia atau tidak. Urusan pemerintah itu adalah memberikan kesejahteraan, membuat program agar supaya bangsanya ini, rakyatnya ini, warga negaranya ini menikmati apa yang seharusnya dia nikmati sebagai warga negara, pembayar pajak dan sebagainya. Hanya itu, jadi tidak ada kaitan dengan kebangsaan saya, dengan kekuasaan, dengan pemerintah. Nggak ada itu. Begitu kalau saya, Romo. Iya, Prof. Memang betul, Prof. Betul banget.
Kalau nggak bahaya banget ya Prof ya, ganti pemerintahan terus kita jadi rasa kebangsaannya luntur, atau pas pemerintahan ini kebangsaannya jadi tinggi gitu. Jadi naik Iya. turun gitu. Harusnya memang tidak dipengaruhi. Jadi mungkin adalah dua hal terpisah, kepercayaan kepada pemerintah dan rasa kebangsaan gitu. Kalau kepercayaan pada pemerintah ya memang dilihat dari kemampuan dari pemerintah untuk memerintah, dan juga kembali ya mungkin karena saya aktivis dari Mafindo ya, masyarakat anti fitnah yang berusaha membongkar berbagai hoax yang ada gitu. Bahwa memang banyak sekali hoax yang beredar. Kalau di sosial media agak lumayan bisa dimonitor, tapi yang bahaya adalah di WhatsApp group, khususnya WhatsApp group keluarga. Di mana yang muda-muda agak sungkan karena yang ngirimin hoax biasanya generasi baby boomers. Nah, jadi itulah yang menjadi problem utama gitu. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang mulai terbiasa dengan memilah informasi gitu. Jadi nggak semua yang ditulis orang itu menjadi sebuah kebenaran gitu. Itu satu kalau bicara soal kepercayaan pada pemerintah. Nah, kedua kalau bicara soal rasa kebangsaan, saya setuju banget dengan Prof. Anhar, tuh nggak ada hubungannya mau pemerintahannya siapa. Kalau kita cinta Indonesia ya cinta aja gitu. Dan bagaimana cara menumbuhkan kebangsaan, mungkin saya bisa mengutip apa yang dilakukan oleh teman-teman di Beneran Indonesia, bahwa meningkatkan kepedulian kita kepada sesama bangsa. Dan itu banyak banget, dari nolongin orang, kerja sukarela, menjadi relawan katakan di PMI, menjadi relawan di manapun, itu sebenarnya meningkatkan rasa kebangsaan, bahwa kita ini benar-benar bersaudara dengan semua orang. Kita ini bekerja bersama sebagai suatu bangsa. Kita ini yuk bersama-sama bantu gotong royong supaya bangsa ini lebih sejahtera. Sebetulnya kan itu yang paling penting. Jadi sebetulnya saya berharap ke depan lebih banyak kegiatan-kegiatan kerelawanan yang menarik untuk kaum muda, dan saya percaya kalau mereka bekerja untuk Indonesia dari hal paling kecil, mungkin kalau di pedesaan bersih-bersih kampung gitu ya, atau kalau di perkotaan kemarin ini mereka mengadakan program untuk mensosialisasikan sensus, itu juga menarik gitu ya, kerja relawan. Bahkan yang paling sederhana, karena sekarang pandemi nggak boleh kemana-mana, menelpon panti jompo supaya oma-oma dan opa-opa nggak bosen. Itu kan juga sebetulnya kita menghormati orang lebih tua, kita sayang kepada mereka gitu, kita dengerin mereka cerita, dan macam-macam lagi. Dan dengan berbagai kegiatan yang kecil itu, yang kelihatannya seperti sederhana gitu, itu bisa meningkatkan rasa kebangsaan kita. Kita merasa satu bangsa, kita bekerja bersama, kita berjalan bersama untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Keren. Meningkatkan rasa kebangsaan, jangan tergantung pemerintah, tapi 100% patriotik tadi, kembali ke spirit itu ya, itu penting. Ya. 100% patriotik. Kalau saya mengatakan di sini pada teman-teman di Unika, memang itu Monsinyur kan 100% patriotik, 100% Katolik, lalu 100% Indonesia, 100% Katolik. Nah, sekarang ini eranya 100% religius, apapun agamanya, dan 100% nasionalis, apapun kebangsaannya. Itu yang saya coba serap dari beliau untuk tadi meningkatkan rasa kebangsaan. Siapapun pemimpin pemerintah kita, nah kita dipanggil untuk itu. Ya, membela bangsa kita. Apakah masih ada pertanyaan Mbak Ratih yang ditampung oleh panitia? Kita punya waktu 3 menit sampai 5 menit. Masih ada, Romo, ada pertanyaan dari Pak Danis, tapi pertanyaannya sangat panjang. Jadi pertanyaannya adalah, saya sampaikan saja nih, Romo. Oke. Prof. Anhar dan Kak Olga. Terima kasih untuk pemaparannya. Kita kini sering jadi masyarakat latah yang mudah sekali mengikuti hasil gorengan opini. Nah, menarik tadi ketika membahas perbedaan pendapat Sugio dan Pak Kasimo. Apakah jangan-jangan ini wujud dari pendidikan religius atau moral di masyarakat kita yang sudah bergeser sehingga pondasi dasar dari sikap ini jadi kurang kuat? Ini pertanyaan dari Pak Danis. Ya. Monggo, Prof, langsung direspon. Sebenarnya yang menarik pada pemimpin kita dulu itu kemampuan mereka membedakan antara perbedaan pendapat dia sebagai pemikir dan hubungan pribadi antara manusia. Oke, saya ambilkan contoh. Pak Kasimo dengan Pak Natsir dan Pak Prawoto dari Masyumi itu bertengkar di Badan Konstituante, satu pembela Pancasila, satu Piagam Jakarta. Tapi begitu keluar, dia pergi ke satu tempat dan makan bersama, ngobrol bersama sebagai teman. Dan saya kira dengan Pak Kasimo dengan Romo Sugio pasti akan terjadi hal seperti itu.
berbeda pendapat tentang Nasakom dan sebagainya, penerapan demokrasi terpimpin, tapi hubungan pribadi apalagi sesama orang Katolik tentu tidak akan rusak. Gitu. Berbeda pikiran adalah satu hal yang wajar, tapi perbedaan pikiran kita jangan sampai merusak hubungan kemanusiaan kita. Itu yang terjadi para pemimpin kita dulu, sejak yang saya lihat sejak zaman pergerakan sampai kita merdeka. Contoh sederhana, Soekarno dan Hatta itu sejak tahun 30-an berbeda pendapat, tidak pernah ketemu, memang selalu berbeda. Tapi waktu situasi kritis, Dewi Tunggal beliau, iya kan? Tapi setelah kita merdeka lagi ya kembali lagi. Tapi hubungan personaliknya nggak rusak. Presiden Soekarno sering datang minta supaya makan di rumahnya Hatta bersama-sama dan sebagainya. Seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh penanya tadi, harus kita mampu membedakan antara perbedaan pendapat kita dalam pikiran, dalam pengertian pikiran kita berbeda, tetapi hubungan kemanusiaan kita tidak perlu rusak. Seperti itu. Terima kasih. Ya, keren. Mbak Olga? Iya, menarik banget yang disampaikan Prof. Anhar. Iya ya Prof, ya kenapa sekarang nggak bisa begitu ya? Berbeda pendapat itu sebetulnya suatu hal yang nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin karena disadari bahwa masing-masing pihak itu memang berpendapat untuk kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan dirinya sendiri. Nah sekarang ini kita banyak sekali melihat apa yang disebut dengan politik identitas untuk kepentingan kelompoknya saja atau kepentingan diri sendiri. Padahal sebetulnya dia juga sebetulnya nggak terlalu percaya terhadap bahwa kelompoknya ini lebih baik atau kelompok itu lebih baik, tapi demi kepentingan dirinya dia bisa menggunakan politik identitas itu. Nah rakyat atau banyak orang masyarakat banyak yang tertipu dengan hal ini sehingga membela mati-matian gitu. ini yang kita lihat dalam pilpres kemarin misalnya gitu ya, itu sangat-sangat mengeras gitu antara yang kelompok satu dengan kelompok yang lain, seolah-olah yang satu itu tidak ada baiknya, yang satu tidak ada jahatnya gitu. Itu kan padahal manusia kan pasti ada yang kita setuju, ada yang kita tidak setuju dalam keputusan mereka. Dan fenomena ini jangan khawatir, tidak hanya terjadi di Indonesia, malah mesti khawatir ya, karena banyak. Karena kita lihat di Amerika juga begitu, antara Trump dan Biden gitu, itu gila-gilaan juga gitu. Kayaknya Biden tuh, wah, pokoknya gak ada bagus-bagusnya lah. Yang satu juga Trump tuh gak ada bagus-bagusnya gitu. Jadi ya ini mungkin kita harus memisahkan emosional sebagai orang yang dewasa dalam membuat keputusan gitu, mengesampingkan hal-hal yang emosional, karena memang yang diangkat oleh politik identitas itu kan hal-hal yang membangkitkan emosi gitu ya. Emosi kan termasuk cinta. Cinta itu kan bagian dari emosi gitu ya, atau marah-marah gitu, itu bagian juga dari emosi, dan itu memang yang dimainkan, digelitik-gelitik gitu dalam politik identitas. Janganlah kita mau dipermainkan dengan itu gitu. Dan pemahaman ini nih yang mestinya semakin penting dipahami oleh banyak orang. Istimewa. Terima kasih Prof. Anhar, Mbak Olga. Gagasan-gagasan yang disampaikan itu menyejukkan kita semua menjelang panasnya tahun politik ini yang sudah terasa ya. Semoga perdamaian dan kebangsaan dalam perspektif Monsinyur Albertus Sugio Pranoto yang sudah disajikan, diolah, dihidangkan oleh Prof. Anhar dan Mbak Olga dengan sedemikian lezat ini membuat kita mendapat asupan bergizi secara intelektual, spiritual, dan juga sosial, dan kemanusiaan yang penting. Sebagai moderator, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Anhar. Kasih kembali, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Memoderatori dua narasumber yang hebat-hebat ini. Ya, mohon maaf kepada para peserta webinar dimanapun berada, untuk kekurangan-kekurangan, tiada gading yang tak retak, panjenengan semua gading, saya yang retak. Oke. Saya kembalikan pada Mbak Ratih sebagai MC untuk acara berikutnya. Baik, terima kasih Romo Budi, terima kasih Prof. Anhar dan Mbak Olga. Kami dari The Sugio Pranoto Institute memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berkenan untuk hadir dan berkenan untuk memberikan wawasan terkait dengan perdamaian dan kebangsaan dari perspektif Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Kami sampaikan sertifikat narasumber kepada Prof. Anhar Gonggong dan kepada Mbak Olga.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada peserta webinar, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemenang ya. Jadi kami memberikan hadiah kepada 7 penanya, jadi tidak 5 aja Romo, jadi 7 penanya. Wow. Yaitu Bapak John Lobo dari Mojokerto, Bapak Jika Damen dari Surabaya, Bapak Leon, Bapak Awi, dan ada inisial VB begitu ya, Ibu Helena Boru Tarigan, dan Bapak Nadi Suara. Mohon bisa email kepada kami untuk data lebih lanjut terkait dengan pengiriman hadiah gitu. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi kepada para narasumber dan Romo Budi selaku moderator. Demikian juga kepada para peserta webinar. Dengan berakhirnya paparan dari narasumber dan sesi tanya jawab, maka berakhir pula sesi webinar Membangun Perdamaian dan Kebangsaan Indonesia dalam Perspektif Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar. Sampai bertemu kembali pada acara webinar dan diskusi yang akan diselenggarakan oleh The Sugio Pranoto Institute selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, selamat siang, berkah dalam. Terima kasih, Prof. Anhar, terima kasih Mbak dalam, bye semua. Terima kasih Mbak Olga. Terima kasih Sampai Bapak ketemu, Ibu Prof. yang Anhar. telah Terima berkenan kasih. sebagai peserta. Terima kasih. Ya. Romo Budi nanti YouTubean lagi ya di Semarang. Sekarang lagi. Sorry tadi pas telepon aku pas misa. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya, terima Bro. kasih Prof. Ya, terima kasih Mbak Olga. Mohon izin. Ya, Terima Romo. kasih. Ya, saya di end meeting ya, Romo. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu panitia. Acara berjalan lancar dengan sukses, maturun. Kami end meeting untuk webinar pada siang hari ini. Terima kasih, salam sehat, berkah dalam. Berkah dalam. Berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah.